Nama Tuhan saya ucapkan shalom bagi kita semuanya jemaat Tuhan. Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Kita ucapkan shalom, selamat pagi. Kita undang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kalau kita boleh ada di minggu ini semua karena kasih karunia dan setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di sepanjang minggu ini dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kami datang menghampiri tahta-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami rindu bertemu dengan Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau dipuaskan atas setiap pujian penyembahan kami, biar Engkau disukakan, biar kami membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan yang kami tahu ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, memulihkan setiap umat-Mu, memulihkan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Yesus yang ditinggikan. Yang kami tahu, kami aman dalam perlindungan-Mu. Darah anak domba Allah yang tercurah di kayu salib, itu yang membentengi kami. Ini doa kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terselami kasih-Mu Tuhan. Oh, ini kami membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau besar setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini dengan ucapan syukur kami datang menghampiri-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu Kemuliaan-Mu Kau
segenap hati katakan di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Sungguh besar setia. Ini pengakuan iman kami, ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
bekerja untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Umat-Mu memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Amin. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan haleluya. Mari bersama-sama dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Amin. Kau ajaib Tuhan. Yes. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Tuhan, ku sembah. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terakan menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan haleluya. Nyanyi haleluya. Sekali lagi haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau berdaulat dalam hidup kami dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yesus namanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Izinkan kami menyapa adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh melambaikan tangannya. Kami rindu mengenal, adakah keluarga baru pagi hari ini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 orang di atas. Ada lagi yang di bawah. Puji Tuhan, ada 4 keluarga baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu jemaat yang baru. Kita sambut dengan hangat di keluarga besar GBI Deli Tua. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kita juga boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ketika kita takut, kita gentar, kita sebutkan nama Yesus yang akan mengubahkan hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan, nama yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Haleluya. Firman-Mu
Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu ada kuasa dalam pujian? Amin. Pujian ini berkata, sebab itu ambillah. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama. Harus praktek. Tuhan sudah berikan kuasa. Kalau kita tidak ambil, kuasa itu tidak bisa nyata. Amin. Yuk sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Tujuh ke atas. Injak yang kencang, kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Jangan malu untuk menginjak. Amin. Iblis harus diinjak. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini? Pekerjaan, uang, jodoh, ayo injak. Biar Tuhan berkuasa memulihkan. Amin. Kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Ayo ambil sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Injak yang kencang ya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Tuhan ditinggikan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ayo bersama-sama, mari ambil. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu berkuasa Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Masih khawatir? Masih khawatir Bapak Ibu Jemaat? Saya percaya tidak ada lagi yang khawatir karena kita punya nama yang berkuasa. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Yes. Nama Yesus, kalahkan semua. Sekali lagi. Nama Yesus, di atas. Ayo sorakan yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang tinggi. Namamu Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segalanya Tuhan. Namamu di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih.
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita memberi dengan penuh pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar kaca masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir di tempat ini, Roh Kudus hadir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, katakan karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Beri kemuliaan bagi Allah. Sembah Dia, ucap syukur kepada. Oh, narala bala 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 oh, ya la bala 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 berkati semua umat, damai sejahtera memenuhi keluarga umatmu. Suami mengasihi istri, istri hormat dan tunduk kepada suami, dan anak-anak hormat kepada orang tua. Oh narala bala 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 bala. Akan terjadi berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan, pemulihan demi pemulihan di tengah-tengah keluarga. Oh narala bala 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 bala. Luar biasa. Oh bala 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 bala. Oh ya narala
Silakan duduk Bapak Ibu. Holy Spirit rain down, rain down. Oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit rain. Roh Kudus, tuntun kami, tercurahlah di tengah-tengah kami. Oh powerful, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Kami merindukan Roh Kudus Tuhan. Curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Beri kemuliaan bagi Allah. Tuhan, betapa kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus, supaya kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau selalu di tengah-tengah kami. Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. Berbicaralah, di dalam Yesus kita berdoa. Amin. Nah, salam Bapak Ibu. Nah, kalau ibadah pertama tadi saya sampaikan firman Tuhan tentang panggilan Allah. Panggilan Allah saya bagi dengan 3. Satu panggilan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang sedang berbondong-bondong menuju ke neraka. Karena Alkitab mengatakan bahwa semua telah lari daripada Tuhan.
Ya. Dan hanya ada satu jalan untuk kembali kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam panggilan itu maka kita harus bertobat, itu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilan kedua adalah seperti anak yang hilang. Banyak orang waktu dia belum diberkati maka dia berkata, doakan kami supaya kami diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah diberkati maka dia meninggalkan Tuhan. Maka hidupnya susah dan menderita. Dan panggilan yang ketiga, yaitu yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah keluarga, sakit penyakit, masalah ekonomi. Jawabannya Tuhan. Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan berikutnya adalah panggilan untuk melayani Dia. Maka ibadah kedua ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tuntunan Roh Kudus. Namun sebelum sampai ke situ, nah Bapak Ibu, pertama kita bersyukur bahwa pembebasan tanah untuk tapak gereja, parkiran kita dan sudah selesai. Maka melihat bagaimana keadaan kita sudah sempit sekarang ini, tolong ditampilkan Pak Hengki ya. Maka mau tidak mau kita harus menambah ke belakang. Nah Bapak Ibu, inilah rancangan gambar gereja kita. Nah kalau sekarang itu adalah separuh dia sampai di sini ya kan. Maka nanti kita harapkan kalau sudah ya kita buat tambah ke belakang lebih 2 kali lipat daripada ini. Ya kalau dengan protokol kesehatan barangkali 500 bisa kita muat. Dan kita kan sudah mulai pelan-pelan. Ya, Joy akan segera selesaikan untuk gambarnya. Maka nanti kita akan memulai. Karena melihat situasi pandemi ini maka kita harus tambah ke belakang. Nah Bapak Ibu jangan takut. Ketika kita membangun rumah Tuhan, maka Allah akan memberkati kita. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika kita membangun rumah Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, adakah kita makin miskin? Saya rasa enggak ada. Semua kita makin diberkati. Amin. Doakan terus supaya kalau boleh, waktu kita membangun gereja ini 1 tahun kita selesai. Maka perluasan ke belakang kita akan selesai juga 1 tahun. Allah akan menolong kita. Maka katakan kepada Tuhan, ini tanganku siap untuk memberi. Kirimkan berkat. Sebab firman Tuhan berkata, Dia yang memberi benih untuk kita tabur, Dia yang memberi roti untuk kita makan, dan Dia yang memberi benih untuk kita lipat gandakan. Amin Bapak Ibu. Dan akan kita lihat bahwa Allah kita itu luar biasa. Maka yang kedua ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Mari buka Bapak Imam. Nah kalau kita berbicara tentang tuntunan Roh Kudus ya, gak bisa ya. Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu hidup di hadapannya. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan siapa saja yang mendengar firman ini, baik di Facebook dan di YouTube. Petrus dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Tapi ketika belum turun Roh Kudus, waktu Tuhan Yesus diadili, maka ada seorang perempuan bilang begini, kamu kan juga adalah murid Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Enggak, aku tidak kenal. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kemudian setelah hari Pentakosta turun Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala menangkap mereka dan berkata, kamu jangan lagi bercerita tentang Tuhan Yesus. Kamu jangan lagi berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kamu jangan berbicara lagi tentang anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu berbicara tentang itu, kalau kamu berkhotbah tentang itu, maka kami akan hukum mati kamu. Apa kata Petrus? Silakan kamu pilih, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Amin Bapak Ibu. Dan bagi kami tidak mungkin
berhenti memberitakan bahwa Yesus adalah. Yusuf dijual oleh saudaranya menjadi budak, difitnah oleh Tante Potifar, masuk ke penjara, kemudian menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Karena dia penuh dengan roh Allah. Waktu dia menghadap Firaun, menceritakan mimpi daripada Firaun, dan memberikan solusi di dalam 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan itu. Maka apa kata Firaun? Mungkinkah kita menemukan seorang yang penuh dengan roh Allah seperti dia ini? Oleh karena engkau telah dipakai oleh Tuhan dan engkau penuh dengan roh Allah, maka saya mengangkat engkau jadi Perdana Menteri. Aku adalah Firaun, Raja Mesir. Tapi tanpa sepengetahuanmu, orang Mesir tidak bisa buat apa-apa. Daniel, seorang buangan, seorang budak, tapi kemudian hidupnya berubah. Dia menjadi pelayan raja dan dia menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Betapa perlunya kita Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat bagaimana tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pertama, mari kita buka kembali ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita dan membimbing kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu hidup di hadapannya. Nah, dikatakan lagi berikutnya, ya, bukan kuat dan bukan gagah kita. Ya. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, kita tidak mampu. Hari-hari ini keluarga kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak mampu menghadapi zaman ini. Ya Pak ya? Karena dosa dan iblis tidak lagi di luar, tapi dia sudah datang ke kemana-mana melalui HP kita. Iya Pak ya? Segala perbuatan jahat, segala dosa, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua ada di HP ini. Tapi kalau kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki kemampuan untuk menolaknya. Nah, apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? Mari kita buka lagi PowerPoint kita. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sudah naik ke sorga. Tapi Roh Kudus ada menyertai kita. Berikutnya lagi dikatakan apa? Ya, Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Next, buka aja dari sana ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seseorang kalau tidak dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak akan sadar dengan dosanya. Seseorang yang gemar berbuat dosa, seseorang yang suka hidup di dalam dosa, kalau tidak Roh Kudus yang menjamah, tidak bisa. Anak-anak, kalau sudah jatuh di dalam pergaulan bebas, sudah jatuh di dalam narkoba, hanya ada satu yang bisa memulihkannya, darah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya Pak ya? Maka hari-hari kita bilang sama Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Anakku sudah jatuh di dalam dosa. Anakku sudah jatuh di dalam narkoba.
Anakku sudah melawan, sudah tidak bisa diatur lagi. Anakku seringkali katanya dia sekolah tapi dia tidak ada di sekolah. Sembah Tuhan. Roh Kudus yang bisa menolong. Maka tadi kita nyanyikan Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Roh Kudus turunlah seperti hujan lebat. Saya selalu bilang kepada Tuhan, Engkau telah pilih hamba-Mu ini. Engkau taruh banyak umat-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan, aku perlu kepenuhan Allah. Aku perlu kepenuhan Yesus. Aku perlu kepenuhan Roh Kudus. Untuk mereka bisa mengerti tentang Kau. Untuk mereka bisa kuat tidak hidup di dalam dosa. Supaya kelak ketika Engkau datang kembali, jemaat yang kami beribadah bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Butuh Roh Kudus. Butuh keberanian. Jangan kuat kita, jangan kekuatan kita. Kalau ada orang yang belum bertobat, ada keluarga kita, saudara kita, istri kita atau suami kita belum bertobat, bilang kepada Tuhan, Roh Kudus jamah dia. Tuhan Yesus jamah dia. Angkat tangan kepada Tuhan. Berikutnya lagi, mari kita lihat. Roh Kudus akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kebenaran. Bapak Ibu untuk mengerti firman Tuhan. Untuk bisa kita hidup di dalam firman Tuhan. Untuk bisa mengerti membaca Alkitab. Perlu Roh Kudus. Dulu sebelum saya bertobat. Saya membaca Alkitab. Itu puluhan tahun yang lalu. Di bawah daripada tahun 82. Nggak ngerti saya. Bingung. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu buku satu hari. Buku Matius satu hari sebentar aja mengerti. Bisa enak membacanya. Saya masih ingat ketika saya kos. Teman-teman mengajak. Malam minggu ayo kita jalan-jalan. Saya bilang enggak. Kalian jalan aja. Saya besok akan beribadah ke gereja. Ketika itu tahun 83. Saya masih ngajar sekolah minggu. Saya harus berdoa mempersiapkan diri. Untuk besok ngajar sekolah minggu. Enak di saya yang traktir, ayo kita jalan-jalan aja. Gak apa-apa kok, nanti bisa. Saya bisa mampu menahan diri. Kenapa? Roh Kudus memampukan. Kalau sebelumnya enggak. Sebelum saya terima Yesus, sebelum saya percaya kepada Yesus. Ayo katanya, ayo. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus memberikan kemampuan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Maka Paulus berkata begini di dalam Efesus 1, nanti baca saja. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Aku berdoa supaya Dia memberikan wahyu kepadamu sehingga engkau mengenal Dia dengan benar. Paulus juga berkata, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Aku berdoa supaya kamu mengerti betapa hebat dan dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Perlu Roh Kudus. Berikutnya lagi. Roh Kudus menyertai, membimbing dan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Next. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau ada Roh Kudus, walaupun dunia ini goncang, kita tidak takut.
Walaupun ada COVID-19, karena ada Roh Kudus, kita tetap beribadah. Masih ingat Bapak Ibu? Tahun 2020 awal, mulai ada COVID-19, tapi nggak pernah kita berhenti beribadah. Pernah kita berhenti beribadah? Nggak pernah. Paling pertama sekali kita hanya 10 orang pengerja. Lalu berikutnya semua pengerja. Lalu berikutnya dengan protokol kesehatan kita beribadah. Hari ini juga kita beribadah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jemaat kita yang ada di sini tidak takut. Dan lihat, adakah jemaat kita jatuh di dalam COVID? Kena penyakit COVID? Semua kita sehat-sehat. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Ada Roh Kudus menyertai kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu. Ada Roh Kudus menyertai kita. Ada membimbing kita. Adakah kita kekurangan? Bahkan pada masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini, Tuhan karuniakan kita bisa bebaskan membeli tapak sebelah untuk parkiran gereja kita, perluasan gereja kita. Terkadang cara Tuhan untuk menolong kita tidak mengerti. Yusuf dituntun oleh Tuhan, kenapa dia berhasil? Tapi juga Yusuf ketika mulai ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa menangis. Dia ingat saudaranya dulu yang mau membunuh dia, memasukkan ke sumur. Dia ingat saudaranya ini yang di depannya inilah dulu yang menjual dia. Sehingga dia menjadi budak. Dan dia dipenjarakan. Tapi dia berkata begini, engkau merancangkan yang jahat terhadapku. Tapi Tuhan merancangkan yang baik. Jangan ingat-ingat yang dulu lagi. Roh Kudus membuat kita bisa mengampuni. Iya Pak ya? Bapak Ibu, mungkin ada mengalami sakit, luka, dilukai. Kalau kita ada Roh Kudus, kita mampu menghadapi situasi berat, menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa berat. Kenapa Yusuf bisa menghadapi masa-masa berat? Karena ada Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikutnya lagi, apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? Memberikan kuasa. Ya, Kisah 1 ayat 8. Lanjut berikutnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Kalau ada masalah, pernahkah Bapak Ibu merasakan bahwa kita yatim piatu? Seakan-akan dunia ini gelap, seakan-akan tidak ada lagi harapan. Oh, ada satu Yesus menyertai kita. Ada Roh Kudus menyertai kita. Ada Roh Kudus membimbing kita. Amin. Kita tidak yatim piatu. Kalau yatim piatu tidak ada lagi memperhatikan. Apapun problema kita, apapun masalah kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah suami, masalah sakit penyakit. Engkau tidak yatim piatu. Ada Tuhan menyertai. Maka panggil namanya. Amin. Saya banyak mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat dalam hidup saya. Mulai sejak saya percaya kepada Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan, aku tidak membiarkan kamu. Engkau tidak yatim piatu. Setelah kita lihat penyertaannya, dia insafkan kita dosa. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak mampu melawan dosa. Iya Pak ya? Nggak mampu melawan marah. Nggak mampu melawan dusta. Nggak mampu melawan kedagingan segala macamnya. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita mampu. Hari-hari ini iblis selalu menabur kepahitan. Gesek sana, gesek sini. Sehingga ada sakit hati dan dendam, betul kan? Kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa menghadapinya. Next, berikutnya lagi. Apa yang diberikan teman? Memberikan kuasa. Kisah 1 ayat 8 tadi naik. Ya.
Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ujung-ujung bumi. Kemarin saya sampaikan bahwa di Iran orang Kristen mengalami penganiayaan, disiksa, dimasukkan ke penjara. Tapi mereka sungguh-sungguh mampu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Di India, saya sampaikan kemarin, ada satu keluarga. Karena percaya kepada Yesus, dia dihakimi. Dan dikatakan, kalau kamu tetap percaya kepada imanmu, percaya kepada Yesus, maka aku akan membunuh anakmu. Dia hanya bernyanyi, kita nyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Yang kemarin, ulang lagi. Jawabannya sederhana. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kedua anaknya dibunuh. Lalu dihadapkan istrinya. Kalau kamu menyangkal Tuhan Yesus dan tidak mau percaya lagi kepadanya, maka aku selamatkan istrimu dan selamatkan kamu. Tapi kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, maka dikatakan, aku akan membunuh istrimu. Maka jawabannya sederhana. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu dibunuh istrinya. Dan terakhir dikatakan, kamu tidak menyangkal imanmu, masih percaya kepada Yesus, maka giliranmu akan kami bunuh. Maka dia katakan apa jawabannya? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian dia dibunuh. Kemudian pemimpin adat itu, kepala desanya, penasaran kenapa dia bisa seperti itu. Dia dapatin Alkitabnya. Dan kemudian dia pelajari, baru dia terima Yesus. Dan satu kampung itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia mampu seperti itu? Roh Kudus. Kita belum mengalami seperti itu. Kita belum dimaki-maki. Tuhan Yesus dimaki-maki di kayu salib. Kenapa dia mampu? Karena dia penuh dengan Roh Allah. Maka kita perlu Roh Allah. Amin Bapak Ibu. Next, kita buka lagi PowerPoint kita lagi. Dan juga rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Next. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya
mengenai salah seorang dari mereka. Next, masih ada lagi. Dan juga orang banyak yang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Perhatikan. Dan mereka semua disembuhkan. Kenapa? Gereja mula-mula penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ada yang mengalami sakit penyakit, Roh Kudus jawabannya. Ada yang mengalami masalah keluarga, Roh Kudus. Saya tahu kalau mengalami masalah keluarga yang perlu minta dari Tuhan adalah kekuatan untuk menghadapinya. Lalu mengucap syukur, jangan mengumpat. Katakan terima kasih Tuhan buat masalah ini. Aku mengucap syukur. Mampukan aku menghadapinya. Pasti ada rencanamu. Dan buat anakku bertobat. Buat suamiku bertobat. Kalau istrinya belum bertobat, buat istriku bertobat. Amin Bapak Ibu. Terus mengucap syukur. Tuhan, tanpa Engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Tolong aku Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang sakit penyakit minta Roh Kudus sembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Yang masalah ekonomi, masalah keluarga, datang kepada Tuhan. Roh Kudus jawabannya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita resapi lagu ini. Ya, Holy Spirit rundown sekalian kita mempersiapkan diri. Amin. Amin. Aku perjamuan kudus. Bukan. Roh Kudus, turunlah seperti hujan lebat. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change. Ubah hati kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam firman. Turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah turun seperti hujan lebat penuhi kami. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Sembah Dia. Oh narala bala 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 bala. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita menang seperti Yusuf.
badannya. Oh, Roh Kudus membuat kita mampu menghadapi badai. Roh Kudus membuat kita mampu mengubah badai menjadi berkat. Oh ya Allah, bala 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 bala. Mulai berdoa Bapak Ibu. Apa masalah Bapak Ibu? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha ekonomi, sakit penyakit, minta Roh Kudus. Akui dosa kita kalau kita sudah berbuat dosa. Jamaah umat Tuhan, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami berdoa melalui perjamuan kudus ini kami didekatkan dengan Tuhan. Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Berdoa. Setiap kali kita makan perjamuan, maka kita mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Mengangkat segala kutuk. Mengangkat segala beban kita dan sakit penyakit dan masalah-masalah kita. Dan setiap kali kita makan perjamuan, kita harus memberitakan kematian Dia dan keselamatan di dalam Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Mari buka kedua tangan kita ucap syukur. Minta Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak aneh-aneh. Roh Kudus itu damai dan terang. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera. Sembah Dia, sembah Dia. Minta Roh Kudus untuk menginsafkan kita dosa. Untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman. Untuk mengerti hari-hari yang akan datang. Roh Kudus menyertai kita sehingga kita tidak yatim piatu. Mari mulai berdoa. Oh la bala 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 basi. Oh ya la bala 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 basi. Mari jemaat, sembah Dia, sembah Dia. Buka hati kita. Oh ya la bala 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 bala. Kita memerlukan kekuatan Roh Kudus supaya mengerti hari-hari yang akan datang. Oh ya la bala 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 basi. Sembah Dia, sembah Dia. Oh bala 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 bala. Oh
panggilmu dengan nafasmu. Izinkan hamba. Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan akan menolongmu. Engkau akan melihat Tuhan itu luar biasa. Sembah Dia. Jangan tinggalkan Dia. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh ya la bala 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 bala. Puaskan umatmu dengan roh damai sejahtera. Puaskan umatmu dengan Roh Kudus. Oh la bala 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 bala. Mulai sedikit lagi doa-doa. Oh Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sebagai persembahan tanda kita hadir di rumah Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Imanku bersama
Mari kita berdoa sapaat. Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan hari ini, buat kemuliaan Tuhan hari ini buat kami Tuhan. Kami rasakan Bapa betapa bahagianya berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Roh Kudus hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu turun atas kami Tuhan. Biar Roh-Mu selalu bekerja dalam hati kami ya Yesus, supaya kami tetap dapat datang kepadamu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami sehingga kami mengerti Tuhan betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang berperan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Bapa kami selalu menerimanya Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus dituntun selalu, dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, pelita bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Pakai dia semakin hari semakin luar biasa. Pengurapan demi pengurapan Tuhan tambah-tambahkan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan dimanapun hamba-Mu melayani, berikan tanda-tanda ajaib, mujizat demi mujizat terjadi Bapa. Bahkan pertobatan demi pertobatan banyak terjadi, sehingga mereka semuanya akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan hamba-Mu ini Bapa untuk memimpin keempat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga Bapa gereja-Mu akan dibawa lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya Bapa kami semuanya Tuhan dapat semakin hari semakin dapat mengenal Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat juga keluarga besarnya. Ibu Gembala diberkati, anak-anak semuanya diberkati, bahkan cucu, menantu semuanya diberkati Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini selalu tetap dalam perlindungan Tuhan. Jaga kesehatannya Tuhan Yesus, jauhkan dari penyakit apapun ya Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama jemaat bertempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semuanya, bahkan yang mengikuti live streaming semuanya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, saat kami datang tidak sama dengan saat kami pulang ya Tuhan Yesus. Kami membawa berkat-berkat berkelimpahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkat juga ya Bapa persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan Yesus, baik persembahan ucapan syukur, pembangunan diakonia, bahkan janji iman sekalipun ya Tuhan. Berkati ya Bapa. Biarlah Bapak potensi kami diberkati. Mungkin ada umat-Mu yang bertani Tuhan berkati, berkebun diberkati, bahkan ya Tuhan Yesus berdagang, wira swasta, bahkan sebagai guru, pegawai negeri Tuhan Yesus, TNI Polri semuanya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini dalam studi Tuhan, berkati ya Bapa. Mungkin juga kami saat ini anak-anak kami mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan bagi mereka semuanya supaya mereka mendapat pekerjaan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat anak kami yang saat ini yang mau mencari jodoh ya Tuhan, berikan teman hidup yang sepadan dengan dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati, bahkan gereja-gereja semuanya, cabang-cabang semuanya, Tuhan berkati, bahkan pos-pos PI semuanya, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Pakai ini untuk pemberitaan Injil-Mu buat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Berkati Tuhan, terutama para pemimpin kami berkati, presiden kami berkati, wakil presiden berkati, bahkan menteri-menteri, bahkan jajarannya, bahkan lembaga tinggi dan tertinggi Tuhan Yesus berkati, TNI Polri semuanya berkati, bahkan pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota Tuhan berkati, sampai pemerintahan serendahnya, lurah, kepala desa, bahkan ya Tuhan Yesus berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, di mana Tuhan Yesus, sementara kami mengikuti perayaan Natal ya Tuhan, di mana Bapa kami juga sudah sepakat untuk membentukkan panitia Tuhan Yesus, dan telah terbentuk ya Tuhan Yesus Natal live streaming ya Tuhan Yesus tanggal 17 bulan 12 ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berkati kepengurusan kepanitiaannya Tuhan Yesus, semuanya kami dapat bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang di tempat ini Tuhan, kami rindu berkat-Mu.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buka kedua tangan kita ke sorga. Di akhir ibadah ini tangan kami umat-Mu tengadah sebagai bejana yang terbuka. Mohon kemurahan-Mu, berkati semua tangan ini Bapa. Pintu sorga terbuka. Ada darah Yesus pada kami. Maka apa saja dikerjakan tangan umat ini, Allah membuat berhasil. Kemanapun langkah kaki kami, tanah yang kami pijak, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah-limpah. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi umat ini. Tuhan, oleh darah-Mu dan bilur-bilur-Mu, tidak ada umat-Mu yang kena COVID-19. Karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh anugerah di dalam darah dan keselamatan Yesus Kristus, pertolongan yang manis oleh Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Sabat. Tuhan memberkati. Kiranya berkat Sabat melimpah atas setiap kita yang hadir minggu ini. Sampai bertemu minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.